Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7103 sampai bab 7105. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ye Chen memahami arti kata-kata Qin Ao Sui dan tersenyum. Segala sesuatu yang masuk akal juga harus beroperasi dalam kisaran yang wajar agar benar-benar masuk akal. Jika melampaui kisaran yang wajar, pasti akan terdistorsi atau bahkan kontraproduktif. Qin Ao Sui berkata dengan nada setuju, "Tuan Ye, saya juga berpikiran sama. Saya tidak selalu ingin panitia penyelenggara turnamen menghargai pandangan pribadi saya. Namun, jika turnamen yang mereka selenggarakan membuat saya merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan mendaftar untuk mengikuti turnamen itu di masa mendatang." Qin Ao Sui berkata dengan tak berdaya sambil menjulurkan lidahnya, dan berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama tidak ingin berpartisipasi. Aku selalu merasa bahwa kompetisi atletik semacam ini tidak terlalu besar dalam hal peningkatan kemampuan bertarung yang sebenarnya, atau seni bela diri yang lebih langsung dan kering. Tidak banyak aturan dan ketentuan yang membatasi. Ayahku hanya bersikeras agar aku ikut berpartisipasi. Dia berkata bahwa meskipun aku belum lulus dari universitas untuk meraih gelar sarjana, aku ingin mendapatkan beberapa kejuaraan lagi di masa depan. Aku tidak hanya bisa masuk tim nasional untuk berpartisipasi dalam olimpiade, tetapi juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar sekolah pascasarjana di institusi ternama seperti Kingbei. Dia adalah orang yang paling mencintaiku, jadi dia berharap aku bisa pergi ke Kingbei untuk belajar." Ye Chen tertawa, "Ayahmu berharap putrinya akan menjadi burung phoenix, itu juga bisa dimengerti, dia telah menghasilkan cukup uang untuk keluarganya, dan dia pasti berharap kamu akan menjadi semakin luar biasa di masa depan." Qin Ao Sui mengangguk pelan, "Tuan Ye, Anda bilang saya bisa mengerti, hanya saja kadang-kadang terasa bahwa, jika Anda ingin menempuh jalur profesional sejati di bidang tertentu nanti, Anda tidak bisa menetapkan terlalu banyak waktu yang sama, tetapi arah tujuan yang berbeda." Atlet yang mendaftar ke sekolah pascasarjana di Kingbei, kebanyakan dari mereka ingin masuk ke sekolah berlapis emas, lebih banyak membaca MBA, lebih sedikit membaca profesional yang berhubungan dengan olahraga, tetapi sebenarnya, ini semua adalah pensiun untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, jika tidak, itu hanya formalitas. Masa depan Ao Sui tidak berharap untuk dapat menjadi atlet profesional, lebih berharap untuk dapat mengubur kepala mereka di pembajakan Wudao yang dalam. Jika saya pergi ke sekolah, 2 atau 3 tahun atau bahkan lebih waktu harus tinggal di sekolah. Pada kultivasi Wudao secara alami memiliki dampak yang besar. Ye Chen tertawa, karir atlet biasanya merupakan masa keemasan selama 10 tahun atau bahkan beberapa tahun. Setelah masa keemasan itu, mereka akan secara bertahap terpuruk dalam olahraga kompetitif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai bagus, mereka harus berhenti berlatih. Seluruh waktu di masa keemasan itu harus dicurahkan untuk berlatih semaksimal mungkin. Mengatakan hal itu, Ye Chen menambahkan, "Tetapi seni bela diri berbeda. Seni bela diri adalah menaiki tangga yang tidak pernah berakhir. Bagi sebagian besar orang, mereka tidak dapat melihat ujungnya bahkan setelah seumur hidup. Jika Anda ingin mengambil jalan ini, Anda harus menenangkan pikiran Anda. Anda baru berusia 20 tahun, dan Anda akan dapat menempuh setidaknya 50 atau 60 tahun lagi di jalan seni bela diri, dan Anda tidak dapat membiarkan diri Anda sepenuhnya tenggelam dalam seni bela diri selama proses ini. Dalam hal itu orang-orang menjalani kehidupan, pada kenyataannya, benar-benar bermakna, telah mendapatkan atau dapat merasakan waktu yang bahagia dan bahagia alih-alih sangat sedikit, meskipun membaca tidak banyak membantu seni bela diri, tetapi masih memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Selama Anda tidak terlalu menolak untuk membaca, dan kebetulan memiliki kondisi untuk membaca, saya sarankan Anda tetap mencobanya." Qin Ao Sui tersentuh oleh kata-kata Ye Chen, meskipun dia terobsesi dengan seni bela diri, tetapi isi nasihat Ye Chen juga sangat penting.
Orang menjalani kehidupan, membuat kehidupan menjadi memuaskan dan bahagia adalah yang paling penting. Jika semua energi digunakan untuk terobsesi dengan seni bela diri, mungkin akan meninggalkan banyak penyesalan dalam hidup. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi, dia menganggukkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, Ao Sue pasti akan mengingat ajaran guru Ye, lulus dari sekolah sarjana dan melanjutkan sekolah adalah pilihan yang baik. Hanya saja, jika aku ingin mendaftar ke lembaga pendidikan tinggi seperti King Bei, aku mungkin harus mendapatkan lebih banyak penghargaan sebelum aku dapat melakukannya. Ye Chen tertawa, ya aku ingat kamu pernah diterima di tim nasional sebelumnya, kan? Benar. Qin Ao Sue berkata, saya masih berpartisipasi dalam turnamen perguruan tinggi. Tahun depan, tim nasional harus mengatur agar saya berpartisipasi dalam kejuaraan dunia resmi. Kejuaraan dunia resmi tidak seketat turnamen perguruan tinggi. Akan ada lebih banyak master saat itu. Jika saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus di kejuaraan dunia, saya hanya akan memiliki kesempatan untuk direkrut oleh tim Olimpiade. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, setidaknya dapatkan kembali juara Olimpiade. Setelah kamu mendapatkannya sebagai batu loncatanmu sendiri, saat itu kamu dapat memilih untuk terus bertanding atau pensiun untuk belajar sesuai dengan pilihanmu sendiri. Jika ada sesuatu yang kamu perlukan dariku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Qin Ao Sue berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Ye. Namun, Ao Sue pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan juara Olimpiade kembali terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertahan terhadap perhatian dan kepedulian Tuan Ye selama ini? Ye Chen tersenyum tipis dan mengangguk lembut. Dia mengagumi karakter Qin Ao Sue. Qin Ao Sue memiliki harga diri bawaan seorang putri keluarga kaya, tetapi tidak akan menganggap dirinya tinggi karena hal itu. Dia percaya diri ketika dia seharusnya percaya diri. Dia rendah hati ketika dia seharusnya rendah hati. Dia tidak berdebat keras dengan orang lain, dan terlebih lagi, dia tidak bertengkar dengan dirinya sendiri. Orang seperti itu, di masyarakat yang tidak menentu saat ini, sebenarnya sangat langka. Ye Chen menunggu sampai dia menyaksikan Qin Ao Sue naik panggung untuk menerima penghargaan sebelum dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya dan meninggalkan aula seni bela diri sendirian. Ketika dia kembali ke hotel, Xiao Churan dan Dong Ruolin juga baru saja tiba belum lama ini. Dong Ruolin berada di kamar Ye Chen dan Xiao Churan, berbicara dengan Xiao Churan. Ketika dia melihat Ye Chen kembali, dia berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, jangan berlarian besok sore, kita akan pergi ke pesta. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, pesta apa? Dong Ruolin berkata dengan penuh semangat, ini adalah pesta pribadi yang diselenggarakan oleh keluarga Mitsui di Tokyo. Tawana Sweat juga akan hadir di sana. Pada saat itu, kita akan dapat bertemu dengannya secara pribadi. Kita juga akan berkesempatan untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Pestanya akan diadakan di belakang kubah. Pestanya akan dimulai pukul 3 sore dan berakhir pukul 6 sore. Setelah pestanya berakhir, kita akan langsung menuju ke lokasi untuk melihat-lihat. Konsernya akan resmi dimulai pukul 7 malam. Mengatakan hal itu, Dong Ruolin menambahkan, kesempatan seperti itu tidak sering datang. Tawana tidak pernah menerima undangan tuan rumah untuk menghadiri pesta pribadi semacam ini sebelumnya. Ye Chen tersenyum dan bertanya, lalu mengapa dia begitu menghargai keluarga Mitsui? Meskipun keluarga Mitsui terkenal di Jepang, mereka masih jauh dari para predator hebat di Wall Street, bukan? Dong Ruolin menjelaskan, Anda tidak tahu, pengaruh keluarga Mitsui di Jepang tidak ada bandingannya. Meskipun keluarga itu adalah keluarga nomor 1 di Jepang di permukaan, tetapi pada kenyataannya, itu hanya keluarga garis keturunan langsung yang paling kuat di Jepang. Keluarga itu tidak makmur. Hanya ada beberapa orang dengan nama keluarga itu. Namun, keluarga Mitsui tidak sama. Mereka telah berkembang selama ratusan tahun di Jepang. Mereka telah lama menyusup ke semua lapisan masyarakat di Jepang dan bahkan di seluruh dunia. Keluarga Mitsui saat ini memiliki setidaknya selusin subkeluarga yang relatif independen. Setiap keluarga bertanggung jawab atas bidang yang berbeda. Sebagian besar keturunan keluarga Mitsui sebenarnya tidak bermarga Mitsui. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah Rothschild dari timur.
Mereka bahkan lebih rendah hati daripada keluarga Rothschild. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kata Dong Ruolin dan berkata, keluarga Mitsui terlibat dalam berbagai bidang, yang dalam bidang olahraga bisnis Jepang juga merupakan kekuatan luar biasa, atau pemegang saham Universal Music. Tur dunia tawana di stasiun Asia ini, mereka juga penyelenggara, jadi ini bukan tiga hal yang cocok secara sempurna. Yang lebih penting, nona tertua keluarga Mitsui adalah penggemar berat tawana. Jadi keluarga Mitsui telah mengadakan pesta pribadi seperti itu, mengundang tawana dan pacarnya saat ini, dan pengaruh keluarga Mitsui di Jepang dan bahkan sektor keuangan global terlalu besar. Tawana tidak dapat tidak memberikan muka ini meskipun dia sombong. Ye Chen mengangguk pelan. Perihal keluarga Mitsui, dia pernah mendengarnya. Hanya saja, Mitsui seringkali bukan lagi sekadar citra keluarga, melainkan konsorsium besar. Ditambah lagi, orang-orang di keluarga Mitsui sengaja melemahkan sifat kekeluargaan Mitsui. Jadi, banyak orang yang masih mengira bahwa Mitsui sebenarnya adalah sebuah merek, bukan lagi sebuah keluarga. Pada saat ini, Dong Ruolin teringat sesuatu dan berkata dengan misterius, sebenarnya, tawana juga harus memiliki motif yang egois. Pacarnya saat ini adalah pemain bisbol yang sangat terkenal di Amerika Serikat, dan bisbol juga sangat populer di Jepang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah olahraga terpopuler kedua setelah sepak bola. Jadi tawana pasti juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan pacarnya berhubungan dengan keluarga Mitsui, sehingga di masa depan dia juga dapat sedikit memperluas pasar Jepang. Ye Chen tertawa, kamu mengejar bintang dengan cukup serius, mengerjakan begitu banyak pekerjaan rumah. Dong Ruolin tersenyum dan berkata, sekalipun aku mengejar bintang, aku tidak akan bisa mengejar begitu banyak gosip orang dalam. Semua itu diceritakan oleh sahabatku. Meskipun dia bukan anggota keluarga Mitsui, keluarga mereka telah bergantung pada keluarga Mitsui selama puluhan tahun. Dia dan putri tertua keluarga Mitsui adalah sahabat karib. Jadi, aku bisa mendapatkan tiket dan mengetahui tentang orang dalam ini. Sambil berkata demikian, Dong Ruolin menambahkan, untuk pesta besok, dia juga membantu mencarikan nona besar dari keluarga Mitsui untuk meminta undangan. Konon undangan ini sangat dicari di kalangan atas Jepang. Ada yang rela membayar puluhan juta yen untuk memohon undangan tersebut, tetapi mereka tidak sanggup membelinya. Ye Chen tertawa, kalau begitu, kenapa kau tidak menjual saja tiketku? Lagi pula, aku tidak mengikuti bintang-bintang, tidak menarik untuk pergi, hanya akan sia-sia. Jika kau benar-benar bisa menjualnya dengan harga beberapa puluh juta yen, itu sudah cukup untuk menutupi semua biaya kita bertiga datang ke Tokyo kali ini. Dong Ruolin menatapnya dengan tatapan kosong, berkata, menurutmu cantik, orang-orang keluarga Mitsui apa yang menjadi kepala orang Jepang di pagi hari untuk pergi ke toilet? Mungkin menggunakan toilet adalah di bawah panji mereka dari merek peralatan saniter, menyeka pantat kertas juga di bawah panji merek kertas mereka, dan bahkan menyiram toilet dari air keran bahkan mungkin menjadi persediaan mereka, dan bahkan listrik mungkin tidak dapat lepas dari bayangan mereka, keluarga semacam ini. Untuk terlibat dalam pesta, bagaimana bisa tiketnya untuk umum? Bagaimana keluarga seperti itu menyelenggarakan pesta dan menjual tiket ke publik? Setiap undangan ditulis dengan nama, dan ketika tiba saatnya untuk memasuki tempat tersebut, identitas harus diverifikasi. Jika Anda ingin menjualnya kembali, satu-satunya kesempatan adalah menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Anda untuk menjualnya. Jika tidak, itu tidak akan pernah mungkin. Xiao Churan di sampingnya tertawa dan berkata, Ruolin, kamu masih menjelaskan kepadanya dengan sangat serius. Tidakkah kamu mendengar bahwa dia sedang bercanda denganmu? Dong Ruolin meringis ke arah Ye Chen dan menggerutu, siapa yang tahu apa yang dipikirkannya, bagaimana kalau dia benar-benar tidak tertarik atau tidak mau pergi. Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, aku katakan padamu, Ye Chen, Churan dan aku sama-sama wanita cantik dan sangat cantik. Jika kita keluar masuk acara seperti ini tanpa pendamping, kita akan mudah diganggu. Jadi, kamu harus pergi bersama kami besok.
Bersambung.